adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus? Wah, pasti semuanya bersuka cita dong di rumah. Meskipun kita tidak bisa bertemu dan kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita tetap bersuka cita. Karena Kristus, karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Semuanya pasti dalam keadaan sehat, semuanya pasti bersuka cita. Sebelum mulai ibadah, kakak akan tanya kabar adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semua adik-adik di rumah untuk mengambil saat teduh, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan masing-masing. Yuk kita berdoa sama-sama secara pribadi di hadapan Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Semua kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah adalah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus. Karena kakak juga sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus, maka kita harus bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian I love you Jesus. Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini dengan gerakan, oke? Oke. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi lebih semangat, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke. Semuanya anak-anak di rumah pasti mencintai Tuhan Yesus. Wah, baik melalui pikiran maupun melalui perkataan kita harus mencintai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Ayo semua adik-adik di rumah sikap doa, kakak akan pimpin kita doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih anugerah Tuhan memberi kami kesehatan dan kekuatan. Hari ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan, dan kami ingin bersorak-sorai bagi Tuhan. Bahkan kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk duduk kembali ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kitalah caranya. Semua tahu ya lagunya? Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus pokok dan kitalah
di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak minta adik-adik semua menyediakan Alkitabnya masing-masing. Wah, ayo, yang belum ngambil Alkitab, ayo ambil Alkitab. Ayo, ayo. Ayo, semuanya ambil Alkitabnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Tema kita hari ini adalah tetap berjuang. Wah, tetap berjuang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berjuang. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membuka dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Dan ini akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayo, Filipi 1 ayat yang ke-29. Sekali lagi ya, Filipi 1 ayat yang ke-29. Nah, itu akan menjadi ayat hafalan ya. Sudah ada di layar adik-adik masing-masing, oke? Oke? Nah, kakak akan bacakan bagi adik-adik semua ya. Filipi 1 ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Ayo adik-adik semua simak dalam Alkitabnya masing-masing. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, nah kakak mau cerita. Adik-adik tahu nggak Rasul Paulus? Nah, Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat hebat. Nah, dalam pelayanannya Rasul Paulus banyak sekali menghadapi penderitaan. Rasul Paulus ditangkap, kemudian Rasul Paulus dipenjara, Rasul Paulus ingin dibunuh. Wah, dalam pelayanan Rasul Paulus sangat menderita. Wah, adik-adik pernah nggak lihat orang di penjara? Nggak enak ya orang di penjara, nggak bisa kemana-mana. Cuman di penjara aja, terus fasilitasnya juga terbatas, nggak ada AC, nggak ada tempat tidur yang empuk. Nah, Rasul Paulus pada saat itu di penjara bukan karena kesalahan Rasul Paulus, tetapi karena Kristus, karena Rasul Paulus memberitakan tentang firman Tuhan. Waduh, sangat menderita. Tetapi adik-adik tahu nggak, meskipun Rasul Paulus ditangkap, kemudian dipenjara, tetapi Rasul Paulus tidak pernah menangis. Rasul Paulus tidak pernah mengeluh. Tetapi Rasul Paulus tetap bersuka cita dan tetap berjuang untuk menyampaikan kabar Injil. Nah, dalam penderitaan yang begitu menyakitkan, dia dipenjara, ditangkap, kemudian dia ingin dibunuh oleh orang-orang bukan karena kesalahannya. Tetapi Rasul Paulus tetap bersuka cita. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak ingin cerita. Ada sebuah cerita, ada seorang perempuan yang lumpuh karena kecelakaan sehingga kakinya tidak bisa berjalan dengan normal. Seperti kita berjalan, tidak bisa berjalan dengan normal. Sehingga dia harus menggunakan 2 tongkat untuk dia berjalan. Wah, kasihan sekali ya. Tetapi adik-adik tahu nggak,
meskipun perempuan ini lumpuh dan tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik ketika berjalan harus menggunakan tongkat. Tahu nggak adik-adik? Ternyata wanita ini ikut lomba lari. Wah, gimana itu? Hah, kan dia nggak bisa berjalan dengan normal seperti kita. Tapi dia ikut lomba lari. Pasti nggak menang dong. Karena para lawan-lawan perempuan ini orang-orang yang normal, orang-orang yang hebat dalam berlari. Wah, gimana ya? Berulang-ulang tiap tahun dia mengikuti lomba lari, tapi tidak pernah dia menang. Ketika diwawancarai ditanya, kenapa kamu selalu tiap tahun ikut lomba lari? Padahal kamu kan tahu, kamu gak akan bisa menang, karena kamu gak punya kaki yang normal seperti orang-orang seperti lawanmu. Tahu gak jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah, aku mengikuti lomba lari bukan untuk menang. Wah, jadi perempuan ini ikut lomba lari itu bukan untuk menang. Bukan untuk dapat hadiah, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa meskipun dia lumpuh, tapi dia bisa ikut lomba lari seperti orang-orang lain. Wah, nah dari cerita gadis ini kita bisa belajar. Meskipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, tapi gadis ini tetap berjuang. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia bisa seperti orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, kan kita sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa sekolah, sekolahnya harus dari rumah, kita nggak bisa ke gereja, gerejanya harus dari rumah, kita nggak bisa belanja ke mall, kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja. Nah, meskipun kita di tengah-tengah pandemi ini, kita cuma di rumah aja, tapi kita harus tetap berjuang. Berjuang untuk tetap menjadi anak Tuhan. Wah, nah bagaimana kakak agar kita berjuang menjadi anak Tuhan? Nah, caranya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dengan cara tetap rajin berdoa, tetap rajin baca firman Tuhan, dan tetap rajin menjadi anak yang baik. Makanya meskipun kita di rumah aja, kita nggak boleh tidur-tiduran, main games, nonton, terus nggak ada ngapa-ngapain. Kita males-malesan, kita nggak berdoa. Meskipun kita nggak perlu beribadah, nggak perlu sekolah minggu. Kan kakak guru sekolah minggu nggak lihat, kan Pak Pendeta nggak lihat. Nggak boleh, kita harus tetap berjuang menjadi anak-anak yang setia. Kita harus tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan menjadi anak yang baik. Oke anak-anak, tema kita hari ini adalah tetap berjuang. Meskipun di tengah-tengah pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita harus tetap berjuang menjadi anak yang setia. Seperti Rasul Paulus, meskipun di penjara, meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami kesusahan yang buat nangis, tetapi Rasul Paulus tetap sukacita. Nah adik-adik, meskipun sekolah minggu di rumah aja, harus tetap sukacita, oke? Harus tetap semangat, oke? Oke, nah jangan lupa ayat hafalannya, Filipi 1 ayat 29, tadi kakak sudah sebutkan, kayaknya sudah ada, ditayangkan di layar adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa seperti minggu lalu, ayat hafalannya dihafal, kemudian di videoin, minta mama atau papanya videoin, dan kirim ke WhatsApp pribadi kakak, oke? Oke semuanya ya, sekali lagi sudah ada di layar adik-adik semua ya. Oke, sudah jelas firman Tuhannya, meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tapi kita harus tetap berjuang seperti Rasul Paulus, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Jangan lupa ya, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan menjadi anak yang baik. Oke adik-adik semua, oke ya. Bila melalui firman Tuhan ini, iman adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama, kakak akan pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang tetap berjuang
untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian Bapa terima kasih. Ayo semuanya kakak undang bangkit berdiri, adik-adik di rumah semuanya. Kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yuk kita berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita akan berdoa, kakak akan pimpin. Tuhan terima kasih serangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan boleh berkati. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh mengajarkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang tetap berjuang untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Berkati mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan, dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami, inilah hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak persilakan untuk adik-adik duduk kembali, kemudian kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. Bukan lagi keringatan.